Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Syasha Sahira. Di sini saya ingin memberikan sedikit tutorial untuk implementasi CI/CD pada Laravel. Sebelumnya bisa teman-teman lihat dulu. Di sini sudah ada akun GitHub dengan repositori yang masih kosong. Nama repositorinya pelatihan CI/CD Laravel. Nah, di sini kita ingin mengklon repositori Laravelnya dahulu. Setelah kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam sebuah folder yang sudah kita buat sebelumnya. Folder yang sudah kita buat sebelumnya, kita beri nama pelatihan CI/CD Laravel. Nah, di sini bisa kita ketikkan komen git clone, karena kita ingin melakukan clone tadinya kan. Nah, di git clone ini kita masukkan nama dari repository tadi yang sudah kita copy. Lalu tinggal enter paste. Nah, jadi lama kita melakukan clone ini tergantung kepada koneksi internet kita sendiri. Bisa sambil kita tunggu. Nanti ketika sudah selesai, dia akan ada tulisan dan atau nanti udah masuk ke dalam komen selanjutnya gitu. Kita bisa mengetikkan komen selanjutnya. Jika sudah 100%. Oke, sudah ya. Ini sudah ada foldernya. Lalu kita mau buka nih foldernya dia di menggunakan Visual Code Studio. Sebenarnya bisa pakai text editor lainnya, Sublime atau yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan Visual Code Studio. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada file test ya, di sini ada file test. Di fitur ada example buat tesnya, contoh testingnya gitu. Nah, di file ini nanti kita bisa akan menambahkan Travis dan Docker. Nah, jadi identiknya dari CI itu Travis dan Docker. Nah, di sini kita tambahin dulu file Travis ya. Kita new file Travis. Oke. Oke, sebelumnya udah saya siapkan ya untuk code dari Travis dan Docker ini sudah saya siapkan. Di sini kita buat .travis.yml. Oke, lalu kita masukkan code itu, paste. Oke, sudah. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya kalau code-nya sudah ditambahkan di sini ya. Oke. Nah, lalu di sini kita tambahkan sebelumnya kan ini kita samakan nama repositorinya ya. Nama repositorinya kita samakan dahulu dengan yang sebelum yang ada di Travisnya dan yang ada di ini juga GitHub-nya. Nah, kita tambahkan tulisan pelatihan tadi. Untuk Docker-nya sendiri juga sudah dimasukkan code-nya, sudah kita buat. Oke, jadi udah ya. Sementara bisa kita close dulu. Nah, ini di Travisnya ini dia harus terintegrasi dengan GitHub dan dengan Docker. Di sini cara kita integrasikan dari Travis strip CI ini ke Docker, kita masukkan dulu Docker password sama Docker username-nya. Bisa kita add, kita tambahkan di sini. Nah, nanti masukkan namanya, untuk value itu nama username sama password-nya gitu. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Jika sudah saya ini bisa dilihat di sini tampilan berikutnya. Di Travis sama Travis sama Docker-nya sudah sama, sudah tidak ada masalah lagi berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tadi kan baru sampai di clone doang ya. Nah, baru hanya di clone. Nah, di sini selanjutnya saya mau melakukan push ke si GitHub-nya sendiri.
kan sebelum melakukan push kita git remote minv dulu untuk melihat folder apa aja sih, repository mana aja yang ada saat ini kan. Oke. Ini kita sambil menunggu sebentar. Oke. Nah, ini jangan lupa yang tadi di repo yang udah kita buat, repo yang kosong tadi, yang pelatihan CI/CD Laravel itu, yang udah ada di GitHub, kita pastekan di sini nama apa namanya repositorinya. Karena kita mau nge-push ke si GitHub-nya. Oke, baik, sambil kita tunggu sebentar. Oke. Sini emang ada prosesnya cukup agak lama juga ya, karena nge-push itu juga tergantung balik lagi ke si koneksi internet kita juga, bukannya setiap kali kita mau nge-push, pull dan lain sebagainya itu nge-clone juga itu termasuk ke dalam si internet kita. Jadi kita ada pastikan nama dari repository kita tadi. Nah, nanti itu kita kasih kan git commit kan dengan komentar init pertama itu tuh hanya sekedar komen aja gitu. Jadi kita ngasih tahu kalau oh ini nih kita lagi init yang pertama kali gitu loh. Oke. Terus sambil kita nunggu sebentar. Oke, sambil kita nunggu sebentar. Masih ada. Oke. Nah, ini udah selesai ya berarti ya. Kita bisa lihat di Travisnya dulu kalau kayak gitu ya. Kita bisa lihat di Travisnya. Nah, Travis CI-nya buat dilihat di repo kita. Di apa namanya? Di repo kita yang tadi kita iniin dulu ya, maksudnya kita refresh dulu sebentar. Nah, kalau misalnya seandainya ini maksudnya belum bisa ke trigger untuk jalan, bisa kita trigger secara manual. Itu ada di trigger custom build. Nah, di sebelah kanannya itu kita pilih trigger. Nah, di sini branch-nya kita ganti master ya, harusnya dia master kan. Nanti setelah ini baru kita lihat bisa ke trigger. Nah, jika sudah, nanti itu dia berhasil kan. Kalau misalnya ini agak sedikit saya cepetin aja. Jadi itu kalau udah hijau gitu, udah yang master init pertamanya sudah berhasil. Nah, bisa kita cek dockernya juga tadi. Pas di dockernya dia udah berhasil juga. Lalu bisa kita lihat di sini. Kita sekarang masuk di close shell-nya ya. Kita buat ngetesting apakah Laravel ini jalan atau enggak. Nah, sebelumnya kita masukin dulu folder si Laravel ini. Setelah kita masukin foldernya Laravel, kita bisa ngetes di code shell-nya ini sambil kita ketikin komennya. Kita masuk dulu di CD Laravel-nya, terus nanti kita masuk di environment example-nya buat masukin app key-nya dulu ya, karena dia manual otomatis dari sininya dari apa namanya webnya, jadi dia belum, kita pakai yang manual dulu, kita pakai yang otomatis dari webnya. Oke, kalau udah sambil kita tunggu dulu. Oke.
Kita ketikin dulu komen-komennya sesuai yang seharusnya. Docker, lalu kita bisa nge-run Docker run nantinya. Terus kalau misalnya udah nggak ada apa-apa lagi, dia bakal langsung kayak terus jalan, ada komen-komen terus apa komen-komen sendiri gitu jalan kan. Nah, kita masukin komen lagi. Oke, ini lagi proses jalan ya buat Laravel-nya bisa apa kita ngerunning lagi di deploy dulu running Laravel-nya sambil kita tunggu. Oke. Nah, bisa kita klik pojok kanan atasnya setelah ini. Oke, sebentar. Nah, oke, kita bisa lihat dia dari run belum ya di webnya. Kita jalanin sekarang dengan port 8080 ya. Oke, kita klik